Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi farijil ham, kasifil gham, mujibi da'watal muttorrin, rahmanid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Oke, cukup. Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 16 yang saya hormati, para wakil kepala sekolah, dan juga tentunya para guru-guru, Bapak Ibu yang kami banggakan, dan anak kami, para siswa-siswi SMA Negeri 16 yang kami cintai. Alhamdulillah ya, kita masih bisa bertemu, bersilaturahim dalam kesempatan juga insya Allah. Kesempatan yang juga Allah berkahi, sehingga kita mudah-mudahan dengan tausiah ini bisa meningkatkan produktivitas, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kesuksesan, dan juga keberhasilan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Judul tausiahnya ujian, rezeki harta. Jadi saya melihat banyak contoh. Kadang-kadang manusia ini suuzon kepada Allah, bersangka tidak baik kepada Allah. Misalnya ada istilah alam tidak bersahabat kepada kita. Betul itu kata-katanya? Betul kata-katanya? Jadi terjadilah hujan lebat, angin puting beliung, menghempaskan semua ketinggian, gedung, rumah, dan sebagainya. Keluar kata-kata alam tidak bersahabat dengan kita. Salah itu, nggak boleh. Kemudian hari paneh, sapaneh-panehnya, sampai keluar paluah keringet. Ini Allah memberikan sesuatu yang tidak baik nih buat kita nih. Buktinya hujan, panen. Kemudian ada kabut. Juga kita menilai Allah tidak memberikan kebaikan kepada kita. Awak berdagang, rugi. Itu Allah sedang tidak baik jo awak. Nah, itu sangko awak. Allah tidak baik jo awak. Buktinya awak dagang rugi. Allah sedang menghinakan kita. Allah sedang tidak baik kepada kita. Kemudian awak tidak kerajo, awak tidak bisa kuliah. Aku ala nasib ambu bantiko aja. Ala takdir ambu bantiko. Nasib Tuhan alam bagi ambu jadi pengangguran. Bako miskin, Tuhan alam menciptakan ambu jadi orang miskin. Apa yang tadi saya ceritakan dari awal sampai barusan itu tidak betul. Mana ada Allah jahat sama kita? Mana ada Allah membuat kita miskin? Mana ada Allah membuat kita susah? Mana ada Allah membuat kita bencana? Mana ada Allah membuat kita tidak bahagia? Allah menyediakan semuanya kebahagiaan-kebahagiaan, kesenangan-kesenangan, kesuksesan, keberhasilan kepada kita. Allah yang menyediakan. Tapi bako pak, ada kejadian gagal. Awak yang mau gagal, enggak Allah. Bako awak dagang rugi, awak yang mau rugi, enggak Allah. Bako awak cilako di jalan, awak yang mau cilako, enggak Allah membuat awak kecelakaan. Betul? Awak ndak hati-hati di jalan, kancang, ngebut, ndak ikut rambu-rambu, kecelakaan. Terjadi kecelakaan, Allah disalahkan. Rugi awak, Allah disalahkan. Tidak ada.
Jadi semuanya kalaupun ada kegagalan, kerugian dan sebagainya, kita yang menyebabkannya, bukan Allah. Allah itu maha baik, Allah itu maha benar, Allah itu maha adil, Allah itu maha kaya, dan semuanya itu dimiliki Allah. Dan Allah berikan kepada siapa yang kita mengikuti sunnatullahnya. Mengikuti ketentuan yang Allah berikan kepadanya. Misalnya bako Pak, dagang ambo rugi. Oh ini tidak sungguh-sungguh. Bak itu Allah mengatakan kalau sungguh-sungguh Allah akan bantu cari jalan keluar. Dan kalau kita usaha Allah akan untungkan, Allah berikan rezeki. Akan dak Allah sungguh-sungguh. Baru ada P. Oh rugi? Tidak sungguh. Belajar. Tidak sungguh-sungguh. Akibatnya nggak mengerti. Ujian gagal. Contoh ndak sungguh-sungguh. Hendak Pak, aku sungguh-sungguh Pak. Lai baca buku tarikh. Menjang ujian. Kamu cari ya. Yo lai baca buku. Tapi sambil nonton TV. Buku nyobaco tarikh. Nyopaci tarikh. Nonton TV jalan tarikh. Nonton TV ala 2 jam. Halaman tidak pernah berubah. Yang nyobaco. Ditanya manga. Kece ibunya ke anaknya. Sedang belajar Bu. Aiko berarti Bu, Anda Bu lagi sedang belajar bisa ujian. Itu jawab. Padahal kepalanya nonton TV. Belajar. Sungguh-sungguh enggak? Enggak. Kemudian berikutnya. Baik ke kamar. Kamu cari ya? Oh iya sedang membaca. Tapi sambil tiduran. Membaca buku sambil tiduran. Baru baca 5 menit, tidur 5 jam. Yang nyepelajari, yang nyobaca buku matematika. Ketika tak jago, tak kaji. Kiranya berubah bukunya. Menjadi buku geografi. Yang galak berarti cerdas. Yang tak galak menengah citamu barusan, itu namanya tell me. Telat mikir. Buku matematik yang dibaca di bolalo, tak jagonya berubah buku jadi buku geografi. Banyak pulaunya. Banyak peta dari Ailiuanya. Ikut tagala yang telambik tagala kok tell me itu. Sungguh-sungguhkah begitu? Tidak. Siapa yang disalahkan kalau awak gagal? Diri sendiri mengalau Allah disalahkan. Nah, jadi kita harus bersangka baik kepada Allah. Memandang segala ujian harta. Ya, ujian harta. Diagi piti banyak itu ujian. Diagi piti sekete ujian. Rezeki banyak ujian, rezeki sekete ujian. Kok gitu Pak? Bukannya rezeki sekete sih ujian? Enggak, dua-duanya. Coba. Kalau cito di dalam Al-Quran. Yang namanya Fir'aun. Yang namanya Karun. Kayu rayo. Saja dapat nak punya. Tapi dia kalau diuji oleh Allah dengan harta yang banyak. Tapi dia tidak menanggapnya dengan syukur, dengan kebaikan dan sebagainya. Maka harta yang baik itu jadi musibah buat dia. Ya kan? Zaman sekarang. Berapa banyaknya orang-orang kaya raya. Piti banyak. Ujian buat mereka. Apa contohnya? Dia piti banyak pulaunya tidak bisa lalu. Doh. Kok tidak bisa lalu? Nyopikian pitinya. Deh. Di datang situ lay aman tuh. Ambo usahawan diko lay untuang tuh. Yang piti ambo siko lay dijago orang tuh. Oh yang di situ jangan-jangan diambil orang. Tidak bisa lalu. Lay lama tidak bisa lalu. Awak lama lalu, piti ndado, atau ndak lama lalu, piti banyak, main dipilih. Lama lalu, piti ndado. Kalau ambo ditanya, ambo dan ambo dua-dua itu. Yang ambo namu, lama lalu, piti banyak. Jadi, piti banyak, lalu ndak lama. Makan ndak lama, sadu ndak lama. Dikanu nyepikir piti. Ujian ndak tuh? Ujian. Allah lah piti banyak, rasuk kurang tarui. Ondeh nasibnya, kasihan. Dikanu memandang Allah tidak benar.
Tidak bersyukur. Sebaliknya, Allah piti ndak ado, lalu ndak lama ado. Ande nasib loleh. Malang bana. Piti ndak ado, ndak lama lalu. Ndak bersabar ando. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita memandang ujian rezeki ini sebagai sesuatu positif. Itu para pengusaha, para artis, ya pejabat yang pitinya banyak. Jangan saudara-saudara dan Anda semua merasa mereka bahagia, tidak. Piti banyak kok bahkan bisa membuatnya bunuh diri. Stres, stroke. Ya, satru. Kalau bahasa awaknya. Nyok kaja-kaja juga PK. Indah cie nyo iko, tapi satru ikonya, penyakitnya. Piti banyak. Awak piti ndak ado. Mudah-mudahan awak bersabar sehingga awak ndak satru. Piti banyak bersyukur, mudah-mudahannya bahagia juga. Nah, ada dalam hadis Nabi, saya bacakan ya. Hadis Nabi. Ajaban li amril mu'min, inna amruhu kullahu khairun. Walaisa zakali ahadin ila lil mu'min. In asobathu sarro'u syakaro. Fakana khairul lahu. Wa in asobathu dorro'u sobaro. Fakana khairul lahu. Coba hadis riwayat Muslim, sungguh kata Rasulullah hebat orang mukmin kok. Sungguh mengagumkan orang mukmin kok. Sungguh membanggakan orang mukmin kok. Kata Rasulullah, bagaimana itu? Semua urusannya kok mantap sadanya. Semua urusannya kok mantap sadanya. Kalau urusan sadanya baik sadanya, positif sadanya. Ketika dia dan itu hanya didapati oleh orang mukmin. Jadi orang mukmin kok bahagia tarui, sanang tarui, baik tarui. Kata Rasul dan hebat orang mukmin kok. Ajaban. Bagi orang mukmin. Nah, ketika mendapat kesenangan, dapat rasa kibanya, dapat kesenangan, dapat oto, dapat rumah, dapat nilai ujian bagus dan sebagainya, maka dia bersyukur kepada Allah. Sanang orang mukmin dapat bersyukur. Maka hal itu adalah kebaikan baginya. Bertambah baik baginya. Nah, jadi piti banyak bagi orang mukmin membuat dia bahagia. Kenapa? Bersyukur. Nah, hadis berikutnya. Dan jika ia tertimpa dengan kesusahan, gagalnya, nilainya rendah, ruginya, ya, mungkin saja mohon maaf kecelakaan atau apa-apa yang lain membuat kita kerugian, maka dia bersabar. Itu juga merupakan kebaikan baginya. Nah, syukur ketika dapat senang, sabar ketika dapat susah. Apa yang menyebabkan dia bersyukur dan bersabar adalah dia memandang baik terhadap rezeki yang Allah berikan kepadanya. Rezeki banyak baik, rezeki buruk baik. Supaya apa? Ketika rezeki buruk baik, muncul optimisme untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga dagangnya untung. Nilai awal rendah, awal kembali kepada diri kita yang salah, kita belajar, nilai bagus ujian. Nah, itu kalau kita beriman, memandang sesuatu dengan positif kepada Allah, terhujam keimanan pada dada kita, maka kita bisa menerima semua dengan kebaikan. Dan semuanya itu adalah bagaimana cara kita memandang rezeki kepada Allah. Nah, dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Kalla balla tukrimunal yatim. Shadaqallahu alaihi. Jadi memang kenyataan. Orang-orang manusia kok kalau awak dapat ujian yang sanang-sanang, kok Allah sedang sanang kepada awak mah. Elok pada awak Allah. Tapi sebaliknya
ketika susah, aiko awas dan dihinakan mah. Itu yang tidak boleh, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, perasaan kalau dapat kebaikan, aiko sedang senang, Allah pada kita, Allah sedang muliakan kita. Tapi ketika susah, aiko sedang Allah hinakan awak, Anda boleh. Allah tidak pernah menghinakan kita dan tidak berbuat jahat pada kita. Kalabala, sekali-sekali bukanlah demikian. Tidak demikian yang Allah lakukan. Nah, baca roja lakukan. Terhadap ujian rezeki harta, kita memandang semua dengan positif. Ya, positif. Ujian, belajar pun positif juga. Jangan membawa pesimis, jangan membawa takwi, jangan membawa khawatir, tapi pandanglah dengan nilai-nilai kebaikan. Mudah-mudahan, Bapak Ibu yang saya hormati, SMA Negeri 16 semakin maju, semakin jaya. Amin. Anak-anaknya semua keterima di perguruan tinggi negeri yang favorit. Setelah itu semuanya bekerja di tempat yang baik dan bagus. Setelah itu diberikan jodoh masing-masing yang juga baik. Sudah itu juga diberikan keturunan yang baik juga. Dan mudah-mudahan tidak lupa dengan Bapak Irwan Praitno. Amin ya robbal. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.